Indonesia tanah air beta, bukan tanah air oeh. Ya. Bukan tanah air asing, bukan tanah air asing. Indonesia ini tanah air beta, tanah air kita semua. Dan Indonesia ini dikasih kekayaan yang begitu besar. Kenapa? Umat Islamnya terbesar di muka bumi. Maka Allah kasih kekayaan yang paling banyak supaya bisa berkembang umat Islam di negeri ini. Karena kekayaannya banyak, maka penjajah-penjajah datang ke sini. Mau ngambil kekayaan kita dan ngelihat umat Islamnya besar di sini, mau dipindahkan agamanya. Padahal ini negeri pusaka, negerinya para wali, dari mulai Sabang sampai Merauke. Dari mulai Aceh, kita kenal Cuk Nyadin, seorang syarifah, Teuku Umar, seorang habib. Ya, banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin. Turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin, Habib, putra dari Syarif Hidayatullah. Turun lagi terus sampai Indonesia, sampai akhir. Semuanya yang memerdekakan ini adalah umat Islam. Karena nggak mungkinlah yang lain ikut. Karena mereka jadi anak emas. Bagaimana berhadapan dengan satu agama? Nggak mungkin. Nah, oleh karena itu, jaga ini warisan. Jangan sampai ini hilang. Ya, jaga warisan, dan kalian semua anak-anak punya tanggung jawab. Walaupun tadi siang Habib sudah katakan, ya, sudah katakan bahwa generasi kita hari ini adalah generasi yang sangat menyedihkan. Generasi yang sangat menyedihkan. Kenapa? Kalian belum apa-apa sudah mengalami situasi dan kondisi negara yang amburadul, acak-acakan, COVID dan lain sebagainya. Akhirnya membuat negeri ini hampir aja hancur. Hampir aja. Yang kaya tambah kaya. Yang miskin hancur-hancuran. Kalau bisa dihancurin sekalian. Bensin dinaikin, tambah mahal. Pajak dinaikin, listrik dinaikin. Itu semua dinaikin buat apa? Buat bayar utang. Yang ngutang dia, yang bayar kita. Pinter caranya, kita yang disuruh bayar utang. Nah, utang kita udah hampir 7.000 triliun. 7.000 triliun ngidupin rakyat Indonesia ini tiap tahun itu 2.500 triliun. Sekarang utang kita 7.000 triliun. Terus naik terus. Padahal kita sebagai umat Islam udah diwanti-wanti sama Nabi. Ya, orang yang punya utang itu orang yang paling sial hidupnya. Betul apa betul? Saking sial hidupnya orang yang punya utang, itu kalau dia mati, Nabi nggak mau sholatin dia. Ditanya dulu, punya utang apa kagak nih orang? Kalau dia punya utang, belum dibayar, enggak, saya nggak mau sholatin. Saking sialnya itu. Nah, ini gimana kalau negara yang begini besar punya utang? Lalu yang mau bayar siapa? Akhirnya kita kebawa sialnya. Ya. Supaya nggak bawa sial, cukup katakan hari ini, 2024 ganti presiden. Ngeri-ngeri sedap. Tenang aja. Ya. Yang ngeri-ngerinya udah diikat di kerangkeng. Tinggal sedap-sedapnya aja. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan acara kita mulai lagi start, ya, bersolawat di mana-mana, majelis-majelis hidup di mana-mana, syiar-syiar Islam hidup di mana-mana. Udah nggak ada lain. Negeri ini bakal berkah, negeri ini bakal maju, negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu selama umat Islamnya itu diperhatikan.
Makanya Habib bilang NKRI itu negara kuat rawat Islam, itu NKRI.